Yang pertama pertanyaannya Bu ya, sebenarnya istiqomah dalam iman itu seperti apa? Terima kasih. Istiqomah keimanan, iman itu sendiri adalah keyakinan. Itu memang urusan memang lebih kental ke hati kita. Yang paling tahu adalah kita sendiri. Tetapi sikap perbuatan tak dapat dipungkiri. Apa yang ada dalam hati pasti dia akan menjelma dalam bentuk sikap dan perbuatan. Maka oleh sebab itu benahi keimanan kita. Karena kalau tidak istiqomah keimanan kita, bisa jadi tergiur oleh harta, akidah kita rusak. Bisa saja kemudian terombang-ambing oleh orang, akhirnya kemudian akidah kita rusak, keimanan kita rusak. Maka oleh sebab itu memang tak dapat dipungkiri, kata Rasul, al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi'amalis salihat wa yanqus bil maksiyat. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambah dengan amal-amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Makin banyak kelalaian terjadi pada diri kita, makin jauh kemudian amal kita dari nilai-nilai idealismenya, makin kemudian banyak dosa dan kemaksiatan terlakukan oleh kita, makin tidak istiqomah kita dengan keimanan kita. Jangan disangka Pak Bu, oh sekarang keimanan kita sedang bagus, lalu kemudian pasti kita akan mampu istiqomah. Karena kita yang keimanan bagus, itulah yang menjadi target dari iblis untuk melemahkan dan menyesatkan kita. Orang kalau sudah keimanan bermasalah, sudah penuh dengan kemusyrikan dan kekafiran, orang itu tidak perlu jadi target setan lagi, karena orang itu sudah jadi setan. Nah, maka tidak perlu lagi disesatkan oleh setan karena dia sudah sesat. Nah, oleh sebab itu dalam keimanan ini tentu kemudian tingkatkan keilmuan kita. Karena ilmu semakin luas, insya Allah iman bertambah. Kenapa Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam? Padahal kan 6 tahun dia membenci Islam. 6 tahun kerusuhan Nabi Muhammad, dia menjadi penentang dan penghalang yang sangat berat dirasakan oleh Rasul. Ternyata dia tergugah ketika mendengar bacaan surat Toha. Surat Toha. Apa yang ada dalam surat Toha? Berarti Umar paham. Berarti ketika pikirannya terbuka, hatinya terbuka, disitulah kemudian keimanan akan bertambah. Maka oleh sebab itu langkah awal tentu adalah keilmuannya ditingkatkan. Ada orang yang dia profesor, tidak beragama Islam, meneliti tentang air, lalu kemudian dia ketemu ayat-ayat cerita tentang air, akhirnya dia dalami Al-Quran, masuk Islam. Namanya Profesor Yamamoto dari Jepang. Saya punya buku Pak Bu, sejumlah tokoh terkemuka masuk Islam. Karena apa? Karena dia pelajari Al-Quran, karena dia pelajari Islam. Maka kunci awal untuk istiqomah keimanan itu adalah ilmu pengetahuan. Setelah itu ilmunya diamalkan. Maka amal tadilah dikatakan oleh Rasul yang didasarkan pada ilmu yang benar, insya Allah akan memperkokoh keimanan kita, akan membuat iman kita istiqomah.